Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Zulaika Wahyudi. Saya dari Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Di video kali ini, saya akan mempelajari tentang ekonomi. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, ada definisi dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala suatu tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Sedangkan menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu secara sistematis yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam upaya mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Berikutnya adalah tujuan kegiatan ekonomi. Secara umum, tujuan kegiatan ekonomi adalah memenuhi segala kebutuhan manusia, yaitu baik secara primer, sekunder, maupun tersier. Dalam upaya untuk memenuhi kegiatan ekonomi, manusia justru melakukan berbagai hal, mulai dari melakukan produksi barang dan jasa, melakukan distribusi barang, hingga penggunaan atau konsumsi terhadap produk tersebut. Berikutnya, ada kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berikutnya adalah faktor produksi. Faktor produksi meliputi sumber daya fisik, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Dalam produksi dikenal istilah input dan output. Input itu meliputi barang mentah dan barang setengah jadi, sedangkan output meliputi barang setengah jadi dan barang jadi. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah adalah barang yang sama sekali belum melewati proses pengolahan. Beberapa contoh bahan yang termasuk ke dalam barang mentah, yaitu merupakan hasil dari pertambangan, perkebunan, pertanian, dan hasil hutan. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah melewati beberapa proses pengolahan, tetapi belum bisa menjadi hasil dari produk untuk diberikan ke konsumen. Yang ketiga adalah barang jadi. Umumnya, output produksi merupakan output yang termasuk ke dalam barang jadi, yaitu barang yang bisa digunakan langsung oleh konsumen. Contohnya adalah TV, kulkas. Yang kedua, ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen supaya barang dan jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, membeli makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Umumnya, pelaku konsumsi itu terdiri dari 3, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Berikutnya, kita akan membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Sedangkan ekonomi makro merupakan studi holistik yang mempelajari tentang kinerja, perilaku, proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Berikutnya adalah perbedaan utama dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu lebih berfokus kepada individu, yaitu di tingkat konsumen. Sedangkan ekonomi makro berupaya menemukan perspektif lebih umum, yaitu di tingkat nasional. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.